Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Pada episode kali ini kami akan ngebahas salah satu program yang ada di SMA Negeri 1 Ngeplak, Boyolali, yaitu program mentoring Quran. Apa sih mentoring Quran itu? Yuk simak kami terus ya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Sana Isra dan dua narasumber hebat kita yang akan memandu pertanyaan-pertanyaan hebat dari saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri tuh teman-teman. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Fauzan Sandiva, saya Ketua Umum MQ atau Mentoring Quran periode 2025. Kalau saya Adila Ardan, saya di MQ sebagai Ketua Bidang 1, Bidang Biro Kestari. Cukup? Cukup. Baik, langsung ke pertanyaan utama aja mungkin teman-teman. Ya. Baik, saya mau tanya terkait apa sih program mentoring Quran itu? Mungkin bisa dijelasin ya. Awal mula terbentuknya mentoring Quran itu seperti apa? Oke, jadi Mentoring Quran itu sebuah intrakurikuler di mana MQ ini mengajarkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngeplak yang beragama Islam buat mengaji. Jadi minimal itu di SMA Negeri 1 Ngeplak itu bisa ngaji. Terus buat asal mulanya itu sebenarnya dari 22 budaya di Semanila. Itu kan yang pertama dari religius kan. Nah, habis itu kayak di sekolah ini tuh mau nerapin gimana sih caranya biar kita itu tetap religiusnya itu tetap tinggi lah walaupun kita ini SMA negeri. Nah jadi terbentuklah mentoring Quran Semanila ini. Nah terus habis itu awalnya itu bukan mentoring Quran malah namanya itu awalnya tuh TPA, tempat pendidikan Al-Quran. Nah tapi kan karena kita ini SMA ya, ranahnya SMA, terus kalau buat TPA itu nggak masuk gitu loh. Kayak anak kecil gitu ya? Iya, masa udah gede gitu masih TPA, katanya kan gitu. Padahal nggak apa-apa kan? Iya, Udah nggak gede apa-apa sih. TPA ya nggak apa-apa. Kan tujuannya kan memang ke ngaji gitu kan. Terus akhirnya ya udah ganti jadi BTQ. BTQ itu baca tulis Quran. Nah jadi kita pernah pakai nama itu beberapa waktu lah. Terus akhirnya dirubah lagi karena fokusnya kita itu cuman baca Quran, bukan tulis gitu. Jadinya akhirnya ya diubah lagi jadi MQ yang sekarang ini gitu. Dan itu kalau nggak salah itu tahun 2017 atau 18-an gitu lah. Seperti itu. Cukup. Dari Mas Adan juga cukup. Baik, ternyata menarik sekali ya dari awal mula berjalannya mentoring Quran ini. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan kayak kegiatan di mentoring Quran ini berdampak positif lah, kayak semisal satu anak itu bisa dapat ilmu tentang Al-Quran, minimal bisa baca Al-Quran lah. Nah saya mau tanya terkait tujuan dibentuknya mentoring Quran ini apa sih selain di bacaannya doang gitu? Ya kalau masuk ke tujuan MQ kan yang pasti sebelum dijelaskan tadi udah dijelaskan kalau minimal di SMA Negeri 1 Ngeplak siswa-siswi yang beragama Muslim itu bisa ya membaca Al-Quran terlebih dahulu. Ya sudah bisa membaca. Nanti kalau sudah bisa membaca ada tahapnya lagi, kita itu mulai masuk ke hafalan. Ya, hafalan. Mulai mungkin kalau sudah punya hafalan di juz 30 ayo dilatih lagi, di murojaah lagi. Buat ditingkatin. Ya, ditingkatin lagi baru masuk mungkin ke surat-surat yang lain. Seperti itu ya gitu. Baik, yang selanjutnya tadi kan sudah sempat dibahas kan tentang awal mula berjalannya mentoring Quran ini. Ternyata emang berdampak positif banget buat murid-murid yang ada di Semanila. Terus saya masih penasaran dari dampak-dampak positif itu, kegiatan apa saja sih yang diajarin oleh mentoring Quran ini? Kayaknya seru deh. Oke, jadi buat kegiatan apa aja yang diajarin di MQ itu udah dijelasin tadi ya. Ya intinya itu kita itu ngajarin siswa-siswi itu biar bisa pada ngaji gitu. Kita
ngikutin temponya siswa-siswi aja. Jadi semisal temponya emang kurang cepat ya udah kita ikutin, yang penting dia itu bisa ngaji. Soalnya minimal di Semanila ini ya itu bisa ngaji. Kita bukan kita bukan MA, bukan SMA Islam, tapi kita itu nyiptain kegiatan itu tuh buat biar kita itu dekat sama Tuhan lah, intinya gitu. Jadi ya biar bisa ngaji. Terus yang kedua itu biar ada kegiatan buat ningkatin hafalan atau mempertahankan hafalan. Jadi gimana caranya sih biar siswa-siswi itu bisa hafalannya itu bisa tetap bisa lancar gitu kan, bisa nambah. Jadi kita itu adain program itu. Nah terus kegiatan selanjutnya ya biasanya itu kegiatannya kan kegiatannya kita itu di Kamis Religi. Jadi di hari Kamis, nama kegiatan ini Kamis Religi gitu. Nah itu biasanya dimulainya itu jam 7 pagi sampai jam 7.45. Jadi kita itu ada waktu 45 menit. Nah habis itu selain ngaji itu biasanya kita itu nambah materi. Nih, nambah materi. Ada materi ya berarti? Ya, ada materinya dong. Materinya itu tuh buat bantu semisal buat bantu guru PAI lah. Jadi semisal ada materi yang harusnya itu kedapatan di kurikulum, Ya. tapi itu malah nggak dapet. Jadi tambahannya itu kita masukin di MG gitu. Mungkin gitu sih. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya saja teman-teman. Tadi kan sudah sempat dibahas kan terkait kegiatan-kegiatan di Mentoring Quran itu gimana, ada kayak materi lah, ada baca Al-Quran lah. Nah, saya masih pengen tahu di pengurusan Mentoring Quran itu seperti apa buat ngajarin si teman-teman di SMA Negeri 1 Ngemplak itu kayak gimana? Oke, jadi sebelum ke pengurusan ya, Ya. kita kenalin dulu lah. Ada 3 hal yang harus diketahui di MG ini. Yang pertama itu menti. Apa itu Menti? Nah, menti itu kita anggapnya itu sebagai peserta yang ikut, siswa-siswinya. peserta, oke. Nah, siswa-siswi yang harus diajarkan. Nah, terus ada mentor. Nah, mentor itu apa sih? Mentor itu dia itu yang ngajarin. Oh, Jadi yang pengajar utamanya ngajar ini itu mentor. namanya mentor. Nah, Oke. Nah, terus ada lagi namanya tim MG. Nah, ini kepengurusan inti MG itu di tim MG ini. Jadi tim MG itu kayak ngurusin bagian dalamnya MG lah, ngurusin mentornya juga, ngurusin mentinya juga gitu. Gitu sih paling. Nah, terus kalau buat kepengurusan apa aja sih yang ada di tim MG itu. Jadi yang pertama itu tentunya intinya itu ada ketua sama wakil. Ya. Ketua sama wakil ya. Pastilah itu. Terus yang kedua itu ada Biro Kestari. Nah, Biro Kestari ini Kabid di periode 2025-nya ya yang udah kalian kenal tadi nih Mas Ardan. Itu buat bagian administrasi, pencatatan sama ya ngurus persensi gitu ya Mas Ardan ya. Layaknya sekretaris lah. Iya, ya, sekretaris. Nah, terus yang ketiga itu ada kurikulum. Jadi kurikulum ini tugasnya tuh kayak nyiapin materi lah yang nantinya buat dibagiin ke menti. Nah, nanti itu materinya itu biasanya kita konsulin dulu ke pembina gitu. Kebetulan pembinanya itu ya pasti guru PAI gitu kan. Ya pasti. Ya pasti. Terus yang keempat itu ada Hufaz. Nah, Hufaz ini tugasnya itu pengelolaan bacaan. Jadi bacaan dari tim MK, mentor sama menti itu. Jadi di datanya itu kumpulin lah di Hufaz ini. Selain itu kita juga ada Hufaz ini juga tugasnya itu penjagaan hafalan bagi tim sama menti juga. Nah, terus habis itu ada SMM. Yang kelima itu ada SMM. Nah, SMM itu apa? SMM itu sinergi mentor menti. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, di tim MK itu juga ngurusin mentornya lah, juga ngurusin mentinya. Jadi ini yang nge-handle tuh bidang SMM ini. Double ya berarti? Double. Keren banget. Nah, terus yang terakhir ini biasanya buat yang kreatif nih. Ini masuk sini nih.
Media, Iya benar Oh, media. media. Tapi di MK itu medianya itu digabung sama humas, jadinya humas dan media gitu. Nah, Keren. Sama humasnya jebus juga ya berarti ya? iya double juga. Jadi humasnya itu nanti tugasnya buat ke masyarakat atau ke eksternal lah, alumni Ya. gitu juga bisa. Terus medianya apa bagian medianya yaitu kita itu publikasi, ngedit gitu di situ. Jadi digabung lah. Nanti pembagiannya itu per bidangnya itu ada sendiri-sendiri gitu. Dan tim MK itu terdiri dari 40 orang. Jadi maksimal tuh diambil 40 orang gitu. Dan tiap kelas itu di apa ya dianggar harus ada timnya gitu gitu sih buat kepengurusan. Dari Mas Adan Ya, ada. jadi di MK itu kita tetap hitungannya belajar bareng-bareng sih, Ah. walaupun memang ada yang dipilih untuk jadi tadi mentor untuk Iya, mungkin istilahnya mengajari yang Ya. menti, tapi tetap kita semua sama-sama belajar Belajar bareng-bareng bareng gitu. tanpa memang pembina hanya buat mungkin membimbing, Ya. tapi tidak membimbing langsung di lapangan, yang membimbing tetap mentornya tadi. Iya benar. Sama-sama belajar antar siswa. Gitu. Cukup. Cukup. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Dari pejabat-pejabat tadi kan sudah dijelaskan tentang keseluruhan di mentoring Quran itu bagaimana ya. Saya mau tanya di luar konteks itu deh. Dari selama mentoring Quran ini yang kalian jalanin, ada hambatan apa aja sih yang kalian hadapin? Oke. Bisa diceritain? Kalau hambatannya sih banyak sih jujur. Banyak banget. banget. Apa tuh? Hambatannya ya yang pertama itu ya apa ya? Kalau dari tim sendiri itu kan harus bisa ngelatih emosi lah. Kita tuh nggak bisa buat ngajar seenaknya gitu loh. Jadi kita itu harus bisa ngontrol emosinya, dan itu tuh kadang dari tim tuh masih ada yang belum bisa. Tapi ya kita latih terus menerus gitu biar bisa. Terus yang kedua itu dari segi waktu 45 menit itu buat belajar itu kok kayak kurang banget gitu loh. Ya kurang sih emang. Ya mungkin kalau misalnya cuman buat baca itu nggak apa-apa, tapi kalau buat misalnya ngumpulin menti biar per kelompok itu kan bakal makan waktu yang lama banget. Apalagi kalau misalnya kita ngelakuin program kerja gitu, itu bakal lama banget sih, dan waktunya yang 45 menit itu mungkin nggak cukup gitu. Terus hambatan yang ketiga itu dari diri kita sendiri nih. Jadi diri kita itu apa matokin niat atau enggak sih di MK itu. Nah kadang itu ada yang ya gitulah, kadang niat kadang pas nggak niat gitu kan, jadi datangnya itu bisa terlambat gitu. Nah itu yang ya bukan nggak bisa tapi malah tidak mau ikut MK. Nah itu yang menjadi PR banget buat aku karena jadi ketua itu kan harus bisa ngordinir anggotanya lah. Itu apalagi PR apalagi banyak ya. Apalagi banyak gitu. Terus hambatannya ada apa lagi ya? Masalah kita juga ngurusin program kerja itu. Jadi kita nggak cuma ngajar, di sisi lain kita itu juga masih ada tanggungan yaitu program kerjanya itu. Tapi itu nggak jadi hambatan yang besar banget sih, malah hambatan itu yang bikin kita kayak evaluasi diri buat lebih semangat lagi gitulah, biar bisa menyelesaikan satu periode itu dengan sangat mantap, sangat baik, sangat sempurna. Matang ya. Sangat matang gitu ya. Cukup. Dari pertanyaan sebelumnya mungkin udah kejawab semua ya teman-teman, dari kegiatan MPG apa aja, di kemulusan itu bagaimana, hambatannya itu bagaimana. Mungkin ini udah bisa dibilang pertanyaan terakhir. Ada nggak pesan-kesan buat MG kedepannya besok tuh bakal kayak gimana? Harusnya positif nih. Ya dari Adrian mungkin. Ya dari aku dulu ya. Kalau dari aku mungkin kesan-kesan buat MK ini, MK itu programnya yang cukup bagus, memang sangat bagus di SMA negeri ini. Hitungannya juga buat aku yang kurang ikut kegiatan, mungkin kegiatan Islam di rumah itu bisa belajar di rumah ini. Kan kita hari Kamis baru masuk aja udah langsung belajar agama. Itu kan bagus banget, walaupun cuman seminggu sekali. Ya
harapannya seharusnya ini programnya terus berjalan sama sebagai apapun, sebagai menti mentor, tim itu tetap menjalani dengan ikhlas lah. Ayo jalani aja, cuman 20 menit gitu. Iya. Nah terus dari aku mungkin ya buat MG kedepannya ya terus semangat aja sih buat timnya ya, Ya, terutama pastinya dong. terutama buat ngejalanin programnya itu yang ada kelas tahfidz, yaitu kelas baca penjagaan hafalan, terus Al-Quran bagi yang udah bisa, sama Iqra itu bagi yang belum bisa Al-Quran. Terus habis itu buat pengelompokan mentinya itu juga bisa segera diselesaikan ya. Oke. Terus apa lagi ya, kalau dari saya ya semangat aja lah, maju terus biar satu Semanila ini bisa dapat cahayanya MQ gitu lah ya, Wah. istilahnya gitulah, bisa dapat efeknya MQ gitu. Terus nanti kan kalau misalnya dapat efeknya MQ, kita lulus kan udah enak, kita udah bisa baca Quran, terus punya hafalan minimal 3 juz 30 gitu kan udah enak. Jadi Benefitnya banyak benefitnya banget ya. banyak banget. Dapat Jadi ya, ya. makanya tim MQ ini harus benar-benar Di semangat produktif lah. lagi ya. Produktivitasnya itu harus Naik ditingkatin lah. lagi. Jadi taruh aja apa ya, kalau istilahnya anak muda itu taruh di seseorang di hatimu gitu loh. Tapi kan Apalagi bulan puasa ya kali bulan ini ya. puasa kan. Tapi ini diganti, taruh keislaman tuh di hatimu Iya. gitu. Jadi biar ngelaksanain kegiatan mentoring Quran tuh juga biar semangat, nggak males-malesan gitu. Mungkin dari aku gitu sih. Sudah cukup mungkin. Udah. Terus oh iya, satu Apa? lagi nih. Aku Belum baru ya, ingat ya, nih. ya, aman. Nah, bagi kalian ya, adik-adik atau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau cari tahu tentang MQ, itu Lebih bisa lanjut ya. lebih lanjutnya itu bisa lihat video yang kita tayangin ini nih. Mentoring Quran Semanila atau yang biasa dikenal dengan MQ merupakan kegiatan pendidikan dan pembinaan seputar Al-Quran dan agama Islam yang diselenggarakan tiap pekan melalui kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh mentor. Kegiatan utama MQ Semanila adalah mentoring yang dilakukan setiap seminggu sekali. Di sini nanti mentor akan memberikan ilmu tentang tajwid dan makhraj, kemudian memberikan contoh bacaan yang benar. Lalu di akhir sesi akan dilakukan checking bacaan menti dan amalan menti. Quran Semanila juga merupakan salah satu intrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1. Mentoring Quran Semanila adalah menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi dalam segi agama guna terciptanya siswa yang berprestasi dan berakhlak mulia. Misi dari Mentoring Quran Semanila adalah mengaktifkan peran siswa di mentoring Quran, membentuk karakter pengurus yang cerdas dan solidaritas, serta meningkatkan pemahaman siswa tentang bacaan Al-Quran yang baik dan benar, serta meningkatkan pemahaman siswa tentang bacaan Al-Quran yang baik dan benar. أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد. Namanya video profil mentoring Quran. Di situ banyak penjelasan terkait mentoring Quran itu gimana.
kemukurusannya itu bagaimana. Iya, benar. Lengkap deh pokoknya di situ. Iya. Semua sudah dibahas di video profil tersebut. Ya, kalau Mungkin- enggak, oh ya benar. Ya. Kalau enggak, kalian bisa mampir nih ke YouTube-nya MKI MK Semanila. Semanila. Karena itu gabungan antara ekstrakurikuler Rohis sama MK ya. Jadi Ya, ya bekerja sama lah gitu. Nah, di situ banyak info-info tentang apa namanya nilai religius di SMA Negeri 1 Ngeplak ya, gitu. betul banget teman-teman. Jadi terus selain itu MK juga punya jargonnya, jargonnya itu SMA Negeri Orang Orang Lali Lali Ngaji. Ngaji. Nah, jadi walaupun kita nih SMA loh, kita nih SMA Mana Negeri. bukan negeri. apa negeri, bukan MA bukan MA, bukan Ya. MAN, bukan SMA IT ataupun SMA Islam lah, tapi kita bisa loh buat ningkatin nilai religius kita di sekolah gitu loh. Bener banget teman-teman. Mungkin dari aku udah itu aja Udah, lah. dari Mas Ada juga udah. Udah. Mungkin itu saja teman-teman keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan saya dan udah dijawab dengan hebat lah pastinya dari Mas Fauzan dan Mas Ardan sendiri teman-teman. Mungkin dari kami cukup sekian. Dari saya Fahrul Sana Isra izin mengundurkan diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.